Saya juga mendirikan ini tadinya nggak tahu, makanya itu masyarakat di sekitar ini ya yang ada di sini menceritakan bahwa memang benar di sini pas tempatnya pondok pesantren. Dan dulunya ini banyak di sana desa yang tadi. Bermalas-malasan ya, terus belajar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya di Rudy Channel. Nah, kali ini saya berada di pondok pesantren namanya Dar El Barkah ya, dipimpin oleh sahabat saya yaitu Kiai Haji Muniri. Nah, bagaimana nanti kita akan tanya-tanya, kita akan bercengkrama sambil kita minum kopi di lereng gunung. Kemudian kita sambil bincang-bincang, mudah-mudahan bincang-bincang kita dengan Pak Kiai Muniri kita mendapatkan berkah, mendapatkan manfaat sesuai dengan konten-konten dari Rudy Channel. Barang siapa bagi Anda di luar sana yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan tema-tema tayangan dan video-video dari Rudy Channel yang menyampaikan tentang tema-tema pondok pesantren, tema-tema tentang santri dan para kiai dan suasana pondok pesantren khususnya yang berada di Banten, umumnya di Indonesia. Saya akan tanya-tanya langsung ya dengan Pak Kiainya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kalau ngobrol dengan Kiai ini adem rasanya, Kiai ya. Kita santai saja. Di Gunung Karang kan, gitu. Ya, di Gunung Karang ya Pak Kiai ya? Ya. Ini Gunung Karang. Nah, baik Pak Kiai, saya ingin mohon maaf nih, saya tidak lama-lama menanyakan juga, mungkin Pak Kiai juga punya kesibukan mengajar dan lain-lain sebagainya. Pak Kiai, Pak Kiai ini niatnya apa gitu loh? Ingin mendirikan pondok pesantren di daerah terpencil seperti ini, di daerah Gunung Karang tepatnya ya, di lereng Gunung Karang atau kaki Gunung Karang, sehingga mau berjibaku meninggalkan keluarga, ya, meninggalkan teman sahabat, kemudian ingin memberikan keberkahan kepada masyarakat. Itu apa sih niatnya, itu apa gitu Pak Kiai? Silakan Pak Kiai. Ya, saya ucapkan kepada teman-teman semuanya dan para kaum muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lain, niat saya hanya satu, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya. dan selanjutnya yaitu mengembangkan apa yang telah saya dapatkan dari pondok-pondok atau yang saya dapat ilmu dari pondok itu. Karena apa? Karena seandainya saya tidak mengembangkan, mungkin akan hilang lah. Dituntut ilmunya, ya. Dituntut. Makanya itu Al-Quran itu harus diulang-ulang tadi. Karena kalau seandainya tidak diulang-ulang, Al-Quran itu seperti kita memiliki onta. Ya. Onta seandainya tidak diikat onta itu, maka sehari dia kelihatan badannya, 2 hari kelihatan buntutnya, dan 3 hari selamanya itu
hilang, nggak kelihatan. Makanya itu Al-Quran harus diulang dan diulang. Baik. Jadi niat dari sang kiai pondok pesantren Darul Barkah ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, kemudian ingin mengembangkan ilmu yang sudah didapatkan oleh beliau di pondok pesantren Darul Qolam, di pondok pesantren di daerah Sulawesi, kemudian di Kudus. Kemudian tadi sudah kita dengarkan ya tentang Al-Quran itu harus diulang-ulang. Sekarang saya ingin bertanya yang kedua sama Pak Kiai ini, Pak Kiai Muniri. Kira-kira Pak Kiai, pondok pesantren ini programnya seperti apa? Apakah programnya seperti Darul Qolam atau pondok-pondok pesantren yang lain, ada 50% adalah agama, 50% adalah umum, atau seperti apa pondok pesantren ini gitu, pondok pesantren Darul Barkah ini seperti? Ya, untuk awal kita khusus ke tahfidz Quran saja. Itu pun diantaranya ada ilmu-ilmu yang lain seperti tajwid, hadis, ya seperti pondok-pondok yang lain lah. Ya, untuk boarding school juga akan seandainya ada boarding school ditambah lagi dengan ilmu-ilmu umum. Untuk saat ini karena Quran dengan ilmu-ilmu yang lainnya seperti fikih dan hadis semuanya dan tahsin semuanya. Wah, luar biasa ya. Kita akan melanjutkan pertanyaan yang ketiga, yaitu tentang sejarah pondok pesantren Darul Barkah. Gimana sejarahnya pondok pesantren ini, kita akan tanya sama Pak Kiai. Pak Kiai, kira-kira sejarah pondok pesantren ini seperti apa, Pak Kiai? Silakan Pak Kiai. Ya, awalnya kita memang tidak ada untuk niat untuk mendirikan baik di sini atau di tempat lain. Tapi di perjalanan ketika saya pulang dari Saudi, kita hijrah ke teman-teman semuanya, baik yang tidak memiliki pondok pesantren atau yang memiliki pondok pesantren. Makanya itu niat saya untuk silaturahmi pada teman-teman. Di dalam perjalanan ada seorang pewakif menawarkan sebidang tanah, yaitu seluas 965 meter. Ya. Dan mudah-mudahan bukan hanya 900 meter saja. Insya Allah dengan minta doanya kepada teman-teman dan rekan semuanya supaya Pondok El Barkah ini bisa berkembang. Amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Untuk meneruskan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di lereng Gunung Karang ini. Ya. Dan memang pondok ini sudah ada dulunya. Oh, dari zaman dulu, dari zaman apa itu kira-kira? Zaman Belanda. Oh, jadi pemirsa, jadi pondok pesantren Al Barkah itu dulunya, ini pondok pesantren Al Barkah ini kan mulai ya. Tapi sebelumnya ternyata pada zaman Belanda di daerah sini memang tempatnya ini sudah ada pondok pesantren. Nah, seperti apa kita lanjutkan, Pak? Seperti apa gimana, Pak? Dulunya ketika Syekh Mangkubumi itu waliullah mendirikan pondok di sini, mungkin Belanda mengejar Syekh Mangkubumi ini karena bahaya untuk pemerintahan Belanda waktu itu. Ya, makanya itu dia mengejar Syekh Mangkubumi. Semua masyarakat di sini sebagian lari dan sebagian ada yang dieksekusi di lereng Bukit Gunung Karang ini. Tepatnya di Kali Mati itu. Ya. Makanya itu orang semuanya pada lari ke desa Kadubanen. Namanya desa Kadubanen, Syekh Mangkubumi. Makanya yang terkenal di sana bukan Mauk Mangkubumi, tapi di Mauk Mangkubumi Kadubanen. Nah, makanya saya juga nggak tahu bahwa di sini dulunya itu ada pondok, karena dari cerita masyarakat setempat
bahwa di sini tepas di sini pondok tahun 1400-an. 1400-an. Saya juga mendirikan ini tadinya nggak tahu, makanya itu masyarakat di sekitar ini ya yang ada di sini menceritakan bahwa memang benar di sini tepas tempatnya pondok pesantren. Dan dulunya ini banyak di sana desa ini tadi. Oh gitu. Nah, makanya- Pak Kiai, tadi kan sudah diceritakan tentang awal mula bahwa ini punya nilai sejarah kampung ini. Itu punya nilai sejarah ke pondok pesantrenan ya yang dibawa oleh Syekh Mangkubumi ya. Kemudian habis itu kita sudah merdeka. Kemudian Pak Kiai mendirikan pondok pesantren dari Al Barkah. Nah, kira-kira tahun berapa itu Pak Kiai pondok pesantren itu Al Barkah ini didirikan ya oleh Pak Kiai gitu dengan teman-teman? Untuk didirikan pondok ini 2000 kita sounding sama teman-teman, minta pendapat sama para kiai dan teman-teman bahwa dan silaturahmi bahwa saya insya Allah mau mendirikan pondok pesantren yaitu tahfidz Quran dan takhusus. Ketika sudah ke silaturahmi ke para kiai, kiai Gintung, kiai Latansa semuanya, ya alhamdulillah ketika tahun 2015-an akhir ya 2000 awal 2016 bismillah dengan Pak Haji Rudi saya mendirikan pondok pesantren Al Barkah ini. Mudah-mudahan dengan Al-Qur'an banyak keberkahannya. Maka disebutlah Al Barkah itu. Baik. Jadi berdirinya pondok pesantren itu punya nilai sejarah ya, nilai sejarah dari yang sudah diperjuangkan oleh para ulama zaman dulu sebenarnya. Kemudian dengan tiba-tiba dengan izin Allah Subhanahu wa taala ada seorang makhluk Allah Subhanahu wa taala, sahabat saya dipercaya diamanahkan oleh seseorang ya sebidang tanah yang memang ternyata sebidang tanah itu pernah diperjuangkan juga oleh para ulama zaman dahulu gitu loh untuk berdirinya pondok pesantren. Ini sudah hutan karena sudah lama sekali ya zaman penjajahan. Kemudian diniatkan oleh Pak Kiai itu mendirikan pondok pesantren Dar Al Barkah dengan konsepnya adalah konsep tahfidz Quran. Seperti itu saudara-saudara apa sejarah yang ada di pondok pesantren Dar Al Barkah. Wah luar biasa, ini punya nilai sejarah ya. Mudah-mudahan kita doakan Pak Kiai ini istiqomah ya menjalankan amanah pondok pesantren ini. Kita perlu perjuangkan bareng-bareng bersama-sama. Ini bukan hanya perjuangan dari seorang sang kiai yang masih sangat sederhana saya kira ini karena tantangannya juga banyak ya, ini adalah amanah kita semuanya. Nah kita tanya terakhir ini adalah pesan apa yang ingin disampaikan kepada kita semua yang mendengarkan Rudy Channel ini terhadap pondok pesantren, kemudian apa saja pesan-pesan kenapa sih kita ini harus juga menghafal Quran? Silakan Pak Kiai. Baik, pada semuanya, saudara-saudara saya seiman dan seagama, bahwasanya kita sebagai umat manusia, alhamdulillah kita diimani dengan iman Islam. Ya. Mudah-mudahan sampai membawa kita kepada iman Islam itu sampai akhir hayat kita. Amin. Dan mudah-mudahan dengan Al-Quran ini, dengan hafalan Al-Quran kepada santri-santri semuanya bisa mengembangkan atau mengamalkan kepada masyarakat setelah dibawa dari pondok pesantren Al Barkah ini. Dan kepada para wali murid yang anaknya di pondok pesantren ini dan mudah-mudahan menjadi hafidz Quran. Amin. Dan itu jelas bahwa Al-Quran akan mempunyai 10 syafaat untuk keluarganya. Makanya itu mari ibu bapak semuanya dimanapun mondoklah, masukkanlah ke pondok, baik itu di pondok salafi, modern atau Quran, dan insya Allah
anak soleh itu akan menolong kita, Ya, ya. menolong kita baik dunia ataupun akhiratnya. Baik, Ya, baik. karena jelas bahwa Al-Quran itu mempunyai syafaat. Ya, Kan, ya. kata Rasulullah, seandainya tidak ada lagi, seandainya saya ini bukan akhir anbiya, mungkin penghafal itulah Al-Quran itulah yang meneruskan saya. Tetapi karena saya nabi terakhir, maka orang yang menghafal Al-Quran itu ada nus minni. Ya. Jadi setengah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Subhanallah. Jadi syafaatnya luar biasa. Ya. Makanya itu, walaupun keluarga kita sudah takdir atau sudah jelas itu masuk neraka, insya Allah bisa kita atau penghafal Quran itu menjadi penolong atau syafaatnya keluarga-keluarga kita. Baik. Kan gitu. Baik. Kan. Baik, alhamdulillah, subhanallah, kita sudah mendapatkan pencerahan ya, bersilaturahmi dengan seorang kiai, Kiai Muniri, Kiai Haji Muniri, yaitu di Pondok Pesantren Darul Berkah. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat, saudara-saudara. Mari sama-sama kita berjuang, sama-sama kita dorong, kita doa seorang kiai ini yang mau berjibaku di pondok pesantren, mau memberikan ilmunya kepada anak-anak kita. Sekali lagi saya mohon maaf, dan mudah-mudahan ini bermanfaat, tayangan ini, Rudy Channel ini buat kita semuanya. Amin. Mudah-mudahan kita doakan pondok pesantren ini menjadi maju, berkah, bermanfaat buat bangsa dan negara, khususnya agama dan kedua orang tua kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.